Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mereview mata kuliah komputer forensik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Michael Effendi. Saya Septiani. Nama saya Putri Nabila. Saya Ega Ernanda. Saya Syarif Ahmad Mustafa. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dan dimulai oleh Septiani. Latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar termasuk dalam bidang hukum. Kejahatan siber seperti hacking, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal menuntut pemahaman mendalam tentang komputer forensik dan regulasi yang relevan. Komputer forensik adalah proses ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital dalam konteks hukum. Proses ini memerlukan keahlian teknologi dan pemahaman hukum untuk memastikan bukti dapat diterima di pengadilan. Dengan meningkatnya kejahatan siber, kebutuhan akan ahli komputer forensik yang terlatih semakin penting. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran tentang komputer forensik meliputi definisi, metodologi, hukum terkait, dan keahlian yang diperlukan guna mendukung efektivitas penegakan hukum dan melindungi masyarakat dari ancaman siber. Selanjutnya, rangkuman pertemuan pertama tentang pendahuluan forensik teknologi informasi. Komputer forensik adalah proses ilmiah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital dalam konteks hukum. Proses ini mencakup akuisisi data, analisis, serta presentasi bukti yang dapat dipahami pihak non-teknis. Bukti digital mencakupi dokumen, email, log, dan file multimedia yang harus asli, lengkap, dan dapat dipercaya. 4 elemen utama komputer forensik meliputi identifikasi, pelestarian, analisis, dan presentasi bukti. Cabang komputer forensik mencakup disk, sistem, jaringan, dan internet forensik, serta mencakup data dan disaster recovery. Komputer forensik digunakan untuk investigasi kriminal, rekonstruksi insiden, pemulihan sistem, dan troubleshooting dengan fokus pada analisis kerentanan dan serangan jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nabila. Pertemuan kedua programmer dan ahli komputer forensik. Peningkatan kejahatan di bidang teknologi informasi menyebabkan permintaan untuk ahli komputer forensik. Para ahli ini membantu penegakan hukum dan keamanan perusahaan dengan mengungkap kejahatan komputer. Dua peran utama adalah programmer yang memperbaiki masalah yang mereka buat dan ahli forensik yang menyelesaikan kejahatan komputer. Keahlian dalam komputer forensik penting bagi jaksa penuntut, detektif swasta, perusahaan asuransi, dan individu yang membutuhkan bukti dalam kasus hukum. Ahli forensik harus memiliki pengetahuan tentang perangkat keras dan sistem operasi, kemampuan untuk mengembalikan dan menganalisis data, serta kualifikasi akademis dan sertifikasi. Selain itu, mereka harus objektif, inovatif, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat, bidang komputer forensik akan terus berkembang. Selanjutnya, pertemuan ketiga Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan sistem elektronik diselenggarakan secara andal dan aman, serta melindungi hak konsumen. Penyelenggara sistem elektronik juga wajib menjamin keandalan dan keamanan layanan mereka. Masyarakat memiliki peran aktif melalui lembaga konsultatif dan mediasi. Selain itu, dijelaskan juga mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, serta perangkat lunak bebas freeware. Berbagai bentuk kejahatan siber seperti pencurian identitas, cyberstalking, dan pembajakan dibahas, termasuk studi kasus Prita Mulyasari yang menjadi contoh penerapan Undang-Undang ITE dan kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen serta KUHP. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ega. Selanjutnya pertemuan 4.
keterkaitan forensik TI dengan hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum diklasifikasikan menjadi hukum privat, yaitu hubungan antar individu, dan hukum publik, yaitu hubungan individu dengan negara. Serta dibedakan menjadi hukum material, yaitu isi hukum, dan hukum formal, yaitu cara menegakkan hukum. Forensik TI masuk ke dalam hukum formal karena berkaitan dengan prosedur pembuktian. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat meliputi asas teritorial, nasional, aktif, nasional pasif, dan universal. Kebijakan penanggulangan cybercrime dilakukan dengan dua pendekatan. Jika dianggap sebagai kejahatan biasa, cukup diatur dalam. Namun, jika merupakan kejahatan baru, perlu undang-undang khusus seperti RUU TPTI, yaitu Tindakan Pidana Teknologi Informasi. RUU KUHP terbaru telah memasukkan unsur-unsur digital seperti data, program komputer, dan jaringan sebagai objek hukum. RUU TPTI secara khusus mengatur berbagai tindakan pidana seperti akses ilegal, perusakan data dan sistem, pemalsuan identitas, penyebaran konten pornografi, dan penyalahgunaan surat elektronik serta nama domain. Selanjutnya pertemuan 5. Metode komputer forensik dan tip komputer forensik. Metode komputer forensik melibatkan 3 komponen utama, yaitu manusia sebagai pemeriksa penyelidik, spesialis bukti digital. 2 peralatan, yaitu perangkat keras, lunak, media penyimpanan. Dan yang ketiga aturan prosedur sah dan etis. Prosesnya terdiri dari 4 tahap: pengumpulan data, pengujian, analisis, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Eksaminer harus teliti, konsisten, dan mematuhi prosedur untuk menjaga integritas bukti. Tips penting meliputi menjaga data tetap utuh, tidak menyalahkan perangkat tanpa izin, dan mendokumentasikan seluruh proses, termasuk change of custody. Pemula disarankan mengamankan lokasi, tidak mengubah sistem, dan segera melibatkan pihak berwenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari. Selanjutnya 2.6 Pertemuan 6 Standar Metodologi Komputer Forensik. Standarisasi komputer forensik penting untuk menghadapi kompleksitas sistem dan memenuhi kebutuhan penegak hukum serta perusahaan. Metodologi standar mencakup definisi, prinsip, proses, hasil, dan bahasa dengan prinsip PPAD, yaitu Preserve, Protect, Analyze, dan Document sebagai dasar pengujian. 5 faktor utama dalam penyelidikan adalah identifikasi subjek, perbaikan komputer, jalur komunikasi, permintaan investigasi, dan pengumpulan bukti digital. Organisasi seperti IOCA dan SWGDE telah mengembangkan standar global sejak 1993. Proses forensik harus menyeluruh, menggunakan media steril, menjaga integritas data, membuat image bit, dan mendokumentasikan hasil. IACIS menetapkan media steril, integritas data, dan dokumentasi sebagai syarat utama. Penelidik harus objektif, mencatat log, membuat backup, dan mengaitkan bukti dengan perangkat. Organisasi internasional mendukung metodologi ini agar dapat diterima lintas negara. Selanjutnya 2.7 Pertemuan 9 Jenis-jenis ancaman melalui TI.
Cybercrime adalah kejahatan berbasis teknologi yang menyerang atau menggunakan sistem komputer, bersifat lintas negara, dan sulit dilacak. Jenisnya meliputi serangan langsung ke sistem atau cybercrime sempit dan penggunaan komputer sebagai alat atau cybercrime luas. Kejahatan ini ditandai dengan kecepatan, tidak tampak fisik, dan kaburnya batas wilayah hukum. Cybercrime itu mencakup 1. Apabila dengan kekerasan, yaitu cyber terrorism, cyber stalking, cyber harassment, dan child pornography. 2. Tanpa kekerasan, yaitu hacking, phishing, carding, identity theft, dan cyber fraud. Lainnya yaitu iklan prostitusi, perjudian, narkoba, pencucian uang, dan penyebaran data terlarang. Cyber law diperlukan untuk mengatur aktivitas digital, termasuk kriminalisasi, pembuktian, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan yurisdiksi lintas negara. Kejahatan ini menentang hukum konvensional karena tak terbatas wilayah, sulit dibuktikan, dan mudah dimanipulasi. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Michael Effendi. Baik, pertemuan 10 yaitu hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Hukum pembuktian dalam pidana mengatur alat bukti, cara pembuktian, dan kewenangan hakim bersumber dari undang-undang, doktrin, dan jurisprudensi. Dalam kejahatan teknologi, bukti digital seperti dokumen elektronik diakui melalui Undang-Undang ITE dan berasal dari Open System Computer, Communication System, email, dan Embedded System, ponsel, dan GPS. Bukti digital rentan terhadap virus, kerusakan, dan prosedur salah, sehingga perlu perlindungan etis dan teknis. Pembuktian bertujuan menemukan kebenaran material dengan teori negatif legal yang mensyaratkan minimal 2 alat bukti sah menurut KUHP. Pembuktian cybercrime menghadapi tantangan asas legalitas dan ketidakjelasan regulasi alat bukti digital. Penilaian bukti memperhatikan lokasi, kondisi, dokumentasi, dan stabilitas perangkat. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini yaitu komputer forensik menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kejahatan cyber. Pemahaman yang mendalam mengenai metodologi dan aturan hukum yang terkait sangat diperlukan agar penanganan bukti digital dapat dilakukan secara efektif dan sesuai prosedur. Dengan regulasi yang jelas dan metodologi yang terstandarisasi, penegak hukum di bidang teknologi informasi diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Keahlian dalam komputer forensik akan tetap menjadi kebutuhan utama, baik bagi penegak hukum, perusahaan, maupun individu, untuk melindungi diri dari ancaman cyber. Oleh karena itu, semua pihak perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang ini, agar mampu menghadapi tantangan dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Bye-bye.